Hello everybody, so welcome to my channel. My name is Rachel and welcome to What the Feast Mukbang. So hari ini kita bakal makan, kayak kalian bisa lihat, McDonald's. Aku udah lama banget gak makan McD. Terakhir waktu 3-4 bulan yang lalu, karena emang aku jarang banget makan fast food. Sekarang aku mau makan, mulai. Jadi kita ada Big Mac, ada McNuggets, ada McSpicy fries, dan oh ya aku juga ada Choco Pie. Jadi let's get started. Aku mau makan ini dulu. Mau confession nggak, sebenarnya tuh ini pertama kalinya aku makan Big Mac. Karena selalunya aku lihat Big Mac kayak gede banget gitu loh. Jadi aku nggak pernah mau beli, nggak pernah mau nyoba. Dan ini pertama kalinya aku nyoba. Nggak ribet juga ya, aku juga bingung kenapa aku taruh kentangnya di sini. Oh ya, kedua aku ada nih McNuggets. Sebenarnya nothing special sih sama McNuggets, dan the thing is di Indonesia belum ada spicy McNuggets. Itu aku suka banget. But McNuggets still fine. Sebenarnya aku makan McDonald's burger itu mulai aku waktu SMP SMA. Karena waktu kecil kita kan biasanya tuh makannya yang paket nasi sama ayam. Karena kan waktu kecil kita sering kayak ulang tahun teman, terus kalau di Indonesia, aku nggak tahu deh kalau di tempat lain gimana, tapi kalau di Indonesia selalu tradisinya kayak gitu. Ulang tahun teman terus nanti ngadainnya di McD, atau mungkin ngadainnya di rumah tapi goodie bag-nya ada McDonald's-nya. Oh ya, I'm preparing for this. Sebenarnya nothing special sih, karena di Singapura juga ada. Tapi I kind of forgot, like, apakah rasanya beda atau sama. Holy cow. Rasa sama-sama aja.
but still it's McSpicy, so deserve something. Sebenarnya makan fast food tuh buat kalian tuh termasuk hiburan nggak sih? Selain nonton, menurut aku fast food tuh salah satu hiburan. Aku selalu ngerasa seneng setiap aku makan fast food. Okay, let's try the choco pie. Ini udah agak dingin ya, jadi sudah tidak panas. Sudah nggak panas lagi, jadi tulisan awas panasnya agak irrelevant. Mau nangis, enak banget. Wow. Jujur awalnya aku agak skeptical karena gambarnya minion gini. Aku pikir kayak mungkin asal-asal aja atau gimana. Wow. Untuk cerita hari ini, aku mau cerita tentang satu film yang aku baru aja nonton. Maksudnya aku baru aja nonton ulang. Sebelumnya aku udah pernah nonton film ini sekitar tahun 2015. Gara-garanya aku punya teman, dia suka banget apapun yang berbau India, termasuk film India. Dan kebetulan film yang diajak untuk nonton ini tuh bukan film yang cuma romantis atau film cinta-cintaan, tapi ini film misteri. Jadi memang itu aku ada minat di film tersebut. Oke, biarkan aku menggigit satu lagi. Jadi aku sama teman aku ini nemu film ini di Netflix. Film ini cerita tentang pembunuhan anak umur 14 tahun, di mana ada bukti, ada murder weapon, tapi sampai sekarang nggak ketemu siapa pelakunya. Sebenarnya pelakunya ketemu, ada di depan mata. Tapi karena polisi dan sistem keadilan di negara itu benar-benar corrupted, jadi akhirnya pelaku yang seharusnya ketangkep dan dihukum gantung bebas gitu aja. Jadi cerita ini dimulai dari acara kerja, pesta. Bukan pesta ya, semacam, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kalian kerja di suatu tempat terus kadang-kadang suka ada acara gathering, like pesta malam-malam, yada kayak semacam kondangan tapi bukan kondangan, ngerti kan ya? Semoga ngerti ya. Nah, terus itu acara dari pihak kepolisian di India. Jadi our main star ini adalah seorang detektif bernama Ashwin Kumar. Lebih gampang kita panggil detektif Kumar aja. Dia di tengah-tengah, dia orangnya emang agak awkward gitu ya. Terus dia pun juga
kayak agak sedikit ansos sama orang. Dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak di pesta pun aja dia main game Snake. Yang lain pada kayak minum, senang-senang, terus cerita-cerita, ketawa hahihi, dan dia di ujung ruangan main game Snake dari handphonenya dia. Lalu salah satu seniornya dia nyamperin tuh si detektif Kumar ini. Senior ini bilang, tolong dong kamu ambil kasusnya, tolong please take the case, please solve it. Dan detektif Kumar tuh tetap berkekeh, nggak mau, aku nggak mau ngambil case itu, bener-bener aku nggak mau, menurut aku hopeless kalau aku ngambil case itu. Dan seniornya tuh selalu ngerayu-rayu, udahlah, kamu kan tahu kamu detektif terbaik di sini, tolong bantu kita bener-bener udah desperate banget, kita bener-bener udah putus asa banget, karena emang ini case yang sulit dan aku nggak mau kalau misalnya dipegang sama orang lain, aku cuma percaya sama kamu. Tapi tetap aja detektif Kumar nggak menggubris, dia cuma diem aja, dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Malam setelah pesta itu, detektif Kumar dia pergi ke tempat nongkrong. Jadi tuh detektif Kumar ini punya satu tempat makan di pinggir jalan yang favorit dia, dan dia selalu kayak nongkrong di situ. Tiap ada kasus, tiap ada apa-apa, dia selalu di tempat itu. Dia sambil dia makan, dia lihat kayak case filenya dari pembunuhan anak umur 14 tahun ini. Jadi nama anak ini tuh adalah Shruti Tandon. Dia buka-buka case filenya, dia lihat fotonya, dia lihat foto orang tuanya, dan dia sadar mungkin dia memang harus menyelesaikan kasus tersebut. Sekarang kita flashback ke beberapa bulan sebelum dimana detektif Kumar diminta untuk nyelesain kasus ini. Jadi semuanya dimulai dari suatu pagi, dimana pembantu keluarga Tandon ini datang ke tempat keluarga Tandon. Iya, karena dia mau bekerja di situ ya. Dia mau bersih-bersih, dia mau melakukan tugas dan mandat yang sudah seharusnya dilakukan setiap hari. Terus si pembantunya ini ngebel rumahnya Tandon, ting 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 ting, berkali-kali nggak ada yang nyaut. Sampai akhirnya Nupa Tandon, di mana dia adalah ibunya Shruti, keluar. Dia nyari-nyari kunci untuk bukain pintu si pembantu ini, tapi kuncinya nggak ketemu-temu. Akhirnya dia panggil pelayan rumahnya yang bernama Kempal. Dia panggil terus, Kempal, Kempal, dan nggak ada sautan sama sekali dari Kempal. Padahal Kempal itu tinggal di satu rumah yang sama dengan keluarga Tandon. Akhirnya si pembantunya itu bilang, udahlah bu, ibu punya kunci duplikat kan? Saya turun ke bawah, ibu lempar dari balkon, nanti saya tangkap, saya buka dari luar. Akhirnya mamanya Shruti pergi ke balkon, dia lempar kunci duplikat itu dan ditangkap sama pembantunya dari bawah. Nah, sewaktu pembantunya naik, tiba-tiba dia kaget kalau mamanya Shruti ini udah keluar dari kamar Shruti dan teriak kayak, please tolong, oh my god, kamu lihat apa yang Kempal lakuin sama Shruti. Akhirnya pembantu itu crush, dia lari ke kamar Shruti dan dia lihat bahwa gadis 14 tahun tersebut sudah mati, tergorok lehernya dengan posisi tidur telentang. Di dalam kamar itu pun sudah ada Ramesh Tandon, di mana dia adalah bapaknya Shruti. Jadi bapak dan ibunya Shruti sudah lihat kondisi Shruti yang mengenaskan tersebut. Melihat kejadian tersebut, mereka langsung telepon polisi dan gak lama kemudian polisi datang. Di sini nih akan ada satu investigator yang bener-bener nyebelin banget karena dia kerjanya memang gak becus. Jadi investigator ini datang, dia cek semuanya, dan ngeselinnya tuh dia ngecek evidence, barang bukti segala macem tanpa menggunakan sarung tangan. Dan si investigatornya itu juga ngelihat segala sesuatunya dari kacamata yang salah. Di dalam rumah itu dia mewawancarai omnya Shruti. Omnya Shruti juga ada di tempat kejadian. Terus dia wawancara orang tuanya Shruti, dan dia tuh memberikan kesan kalau dia tuh menuduh orang tuanya Shruti. Dia tanya, hubungan kalian sama Shruti gimana? Tentu aja orang tuanya Shruti bilang, oh hubungan kita baik-baik aja. Terus dia tanya lagi, si investigator ini, oh terus Shruti gimana sama pacarnya? Dan orang tuanya Shruti ngomong, dia masih 14 tahun. Pacar gimana? Pacar apa? Investigator ini memperhalus kata-katanya. Bagaimana kalau teman cowok atau mungkin teman
cewek, dia mengimply kalau mungkin Shruti involve sama perempuan atau apa. Terus papanya Shruti marah, kayak, kamu tuh ngomong apa sih, kamu nonsense. Sekarang gini deh, ini tuh udah pasti kerjanya Kempal, pasti Kempal yang harus bertanggung jawab. Buktinya sekarang anakku mati dan Kempal nggak ada. Kempal nggak bisa ditemuin. Terus si investigator ini nggak mikir kayak, menarik, kenapa kamu ngomongin Kempal terus? Kenapa kamu nuduh Kempal? Kenapa kamu bener-bener kekeh kalau Kempal ini yang bunuh anak kamu? Di situ, di cerita itu kalian tuh bisa lihat kalau betapa polisi ini tuh malas dan mereka lebih bercanda-bercanda saat bekerja dibanding mereka bekerja dengan serius. Terus mereka pun nggak ngasih police line and do not enter. Itu mereka nggak kasih itu. Jadi di mana tetangga-tetangganya Shruti itu boleh masuk ke rumah tersebut. Terus reporter, terus orang-orang asing yang mungkin dari luar kota yang penasaran sama case-nya Shruti ini, mereka datang ke tempat itu dan mereka tamper tempat evidence-nya. Mereka benar-benar dengan mereka pegang ini, pegang itu, masuk keluar, barang bukti pun jadi tidak kuat. Kamu bisa bayangin gak sih jadi orang tuanya Shruti, gimana anaknya dibunuh, investigasi sedang berlanjut, tapi at the same time mereka juga harus menguburkan Shruti cepat-cepat. Saat mereka jalan pulang setelah memakamkan Shruti, omnya Shruti dapat telepon yang mengatakan dimana polisi menemukan mayat Kempal di teras atas apartemen dimana tinggal keluarga Tandon. Akhirnya mereka cepat-cepat pulang. Di situ polisi sudah ngumpul, reporter semua sudah ngumpul. Terus banyak orang-orang, banyak tetangga, banyak orang-orang dari luar kota datang untuk melihat investigasi tersebut. Dan bener aja di situ ada Kempal, dia mati dengan cara yang sama seperti Shruti, dimana kepalanya dipukul dengan besi, lalu lehernya digorok dengan sangat rapi. Saat mereka semua lagi berusaha untuk mencari barang bukti, mencari evidence dari mayat Kempal, si investigatornya ini tuh ngeliat ada telapak tangan di tembok di tembok dekat Kempal mati. Telapak tangan berdarah gitu. Dia ngambil foto cap tangan tersebut yang ada di tembok, dan dia cuma ngambil fotonya itu juga cuma dari HP-nya dia. Dia nggak suruh fotografernya untuk ngambil foto dari berbagai angle, terus habis itu bawa ke forensik. Enggak, dia cuma ngambil foto dari HP-nya, selesai. Semua orang terdekatnya di interview. Salah satunya adalah teman baiknya Kempal yang bernama Kanhaya. Nah, si Kanhaya ini tuh ikut dalam mobil yang dimana polisi-polisi itu sedang pergi menuju ke tempat forensik, menuju ke kantor polisi, dan mereka tuh semua disperse lah, mereka kemana-mana. Ada yang harus bikin report, ada yang harus ke forensik, ada yang harus ke medical examiner, dan lain-lain. Nah, si Kanhaya ini ngomong, dia ngompor-ngomporin. Emang Kempal itu orangnya bejat, orangnya nggak senonoh. Kamu tahu nggak kalau dia tuh sebenarnya punya affair sama Shruti? Ini ya, kita kasih tahu ya. Sebelumnya profilnya ini si Kempal ini udah tua, umurnya 45 tahun. Shruti umurnya 14 tahun. Aku nggak bilang nggak mungkin ya untuk suka sama orang yang umurnya jauh di atas kamu, tapi it is kind of impossible. Terlebih lagi kalau Kempal ini udah tinggal dan kerja sama keluarga Shruti udah lama banget. Tapi polisi bilang, loh, kalau bukannya kalau misalnya Kempal suka sama Shruti, dia nggak bakalan bunuh Shruti. Terus si Kanhaya ini ngomong, kayaknya mungkin bukan Kempal yang bunuh Shruti deh, mungkin bapaknya Shruti yang bunuh. Terus polisi kayak, interesting, kenapa kamu mikir kayak gitu? Iya, soalnya dia marah, karena kan Kempal suka banget nih sama Shruti. Terus orang tuanya Shruti tuh nggak suka, terutama bapaknya. Akhirnya bapaknya bunuh Shruti dan dia bunuh juga Kempalnya. Kamu tahu nggak sih, bapaknya Shruti tuh orangnya emang short temper banget. Dia nih ya, bahkan selingkuh dari istrinya. Dia ngomong, Kanhaya ngomong kayak gitu sama polisi. Dia selingkuh dengan teman sejawatnya, dengan colleague-nya. Jadi bapaknya Shruti ini adalah dokter gigi. Dia kerja di klinik. Menurut Kanhaya, bapaknya Shruti ini ada affair sama salah satu teman kerjanya di klinik tersebut. Jadi mereka suka ngobrol dalam ruangan yang dikunci. Terus mereka sering ketawa-tawa dan sering kelihatan berduaan. Dan dia bilang kalau Kempal tuh mergokin mereka berdua sedang selingkuh. Yang aku nggak ngertinya, polisi di sana semuanya percaya. Akhirnya polisi kroco ini, dia ngomong lah sama si investigator nggak betul ini. Dia bilang, sebenarnya tuh kita nyari orang yang salah. Sebenarnya pembunuhnya adalah bapaknya Shruti sendiri. Dan si investigator ini, dia merasa kayak, masuk akal. Mungkin aja emang Kempal sama Shruti ada apa-apa.
Dan mungkin aja memang bener-bener dokter Ramesh ini selingkuh dan dia nggak mau sampai dia ketahuan. Akhirnya polisi pun nangkep Bapak Ramesh ini, bapaknya Shruti ini, saat mereka sedang mengadakan ritual doa untuk kematiannya Shruti. Mereka bilang mereka mau identification, tapi yang benar adalah mereka menarik dan menyeret Ramesh. Mereka menyeret bapaknya Shruti ke kantor polisi untuk diinvestigasi. Dan ditanyanya tuh secara harsh, benar-benar secara kasar, di mana dia dipojokkan, dia tidak diberikan kesempatan untuk meminta lawyer, nggak diberikan kesempatan untuk membela diri sama sekali. Benar-benar seakan-akan dia cuma dituduh aja, dituduh tanpa bukti yang kuat. Nah, meanwhile, pas lagi orang tuanya Shruti lagi diinvestigasi ini, muncul di berita kalau mereka ngomong, Dr. Ramesh Tandon, bapak dari Shruti Tandon, mendapatkan tuduhan bahwa ia adalah tersangka dari pembunuhan Shruti dan Kempal. Semua media benar-benar udah digoreng, di mana mereka mengatakan kalau sebenarnya Shruti Tandon tuh dibunuh sama ayahnya sendiri. Dan semua talk show, semua berita-berita pagi, mereka tuh punya opini, setiap presenter tuh punya opini sendiri-sendiri. Dan sampai yang paling harsh adalah salah satu presenter bilang, aku rasa kayaknya Shruti bukan anaknya keluarga Tandon deh, mungkin dia anak angkat. Soalnya kamu lihat deh, mana ada orang tua yang punya hati dan tega untuk ngebunuh anaknya sendiri. Akhirnya dari sini muncullah hero kita, dimana dia adalah detektif Kumar yang tadi sebelumnya sudah aku ngomongin. Karena kasus pembunuhan ini nggak bisa terpecahkan juga sampai berbulan-bulan, akhirnya detektif Kumar datang. Dia adalah bagian dari CDI atau Central Department of Investigation. Jadi dia dari tim investigasi. Kayak kan ada polisi nih, ada orang yang investigator. Jadi dia udah beda department dari polisi tersebut. Dia step in, dia ambil kasus itu, dan dia wawancara kedua orang tuanya Shruti, di mana dia wawancara Ramesh, dia wawancara Nupta, dan bahkan dia ngadain polygraph test untuk kedua orang tua tersebut. Orang tuanya Shruti, mereka pass the test with flying colors. Mereka terbukti kalau mereka tidak melakukan apapun terhadap Shruti. Akhirnya si Kumar ini mikir, aku harus ngapain nih? Aku harus gimana? Di hati kecil aku merasa kalau orang tuanya Shruti itu nggak bersalah. Dia ngomong sama seniornya. Dia nongkrong lagi nih tempat kesukaannya dia sama seniornya. Aku bingung deh. Kamu boleh nuduh aku kalau aku tuh bias. Kamu boleh mikir kalau aku tuh sebenarnya nggak profesional, tapi kenapa aku yakin banget kalau orang tuanya Shruti itu tidak melakukan ini semua. Dan aku merasa sistem keadilan kita tuh benar-benar rusak, dan mereka terlalu terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, dimana kita tuh pun nggak tahu kalau apakah kesimpulan itu betul atau tidak. Seniornya Kumar tersebut ngomong, kamu tahu nggak Statue of Justice? Kamu tahu nggak lambang justice, lambang keadilan? Di lambang tersebut ada timbangan sebagai simbol keadilan. Tapi orang juga nggak sadar kalau ada simbol pedang juga. Kamu tahu siapa pedang itu? Pedang itu adalah kita sebagai polisi. Kita sebagai salah satu bagian dari penegak keadilan. Dan kamu tahu, pedang itu di negara ini sedang berkarat. Dalam waktu 1 bulan, aku bakal retire. Aku bakalan pensiun. Aku mau sebelum waktu itu datang, kamu menghilangkan karat di pedang tersebut. Akhirnya detektif Kumar pun tergerak hatinya lah untuk melanjutkan investigasi lebih jauh lagi. Pertama dia mulai dengan investigatornya dulu. Investigator dari kepolisian tersebut. Dia panggil nih investigator yang nggak betul ini. Dia tanya, kok lama banget sih ini kasus nggak sepecah-pecah juga? Kalian tuh kerjanya bagaimana? Investigator ini dia selalu ngomong, oh ini kan kasus high profile. Ini kasusnya bener-bener sulit lah, difficult lah. Jadi memang butuh waktu, dan emang kamu tahu sendiri kan, barang bukti pun nggak cukup. Kita pun juga mau kerja juga bingung kalau barang buktinya, evidence-nya aja nggak cukup. Orang-orang kerjanya nggak ada yang profesional. Dan dari situ detektif Kumar tuh ngomong, iya nggak ada yang profesional karena kamu pun nggak profesional. Sekarang gini deh, kamu ada lihat kan kalau ada telapak tangan di dinding tersebut. Kenapa telapak dindingnya sekarang udah nggak ada? Iya kan soalnya musim hujan.
Dijawab gitu sama investigatornya. Iya, udah hujan, tapi kamu ambil foto nggak? Kamu udah bawa ke forensik nggak? Iya, waktu itu saya nggak bisa, jadi saya suruh orang lain. Tapi orang lain tersebut juga nggak bisa. Akhirnya dia mungkin suruh orang lain. Saya nggak tahu apakah sudah di forensik atau belum. Detektif Kumar marah banget. Kamu tuh bodoh banget sih. Kamu tuh nggak berguna. Kalau kamu sedikit pinter aja ya, mungkin kasus ini udah selesai. Dan kamu bikin TKP tersebut tuh udah kayak pasar ikan, dimana orang tuh semuanya bisa masuk, keluar masuk, reporter sembarangan masuk. Sekarang jelas aja kamu nggak bisa dapat evidence yang cukup kalau kamu aja tuh nggak benar-benar mengamankan tempat tersebut sebagai tempat kejadian perkara di mana kamu harus menemukan barang bukti sedetail-detailnya. Nah, karena dia udah takut banget, dia udah benar-benar terpojok banget. Akhirnya dia ngaku ke Kumar kalau sebenarnya dia tuh took the shortcut. Dia potong jalan. Kalau dia tuh sebenarnya dapat tip dari Kanhaiya itu, dimana Kanhaiya mengatakan kalau pembunuhnya adalah bapaknya Shruti. Dari situ detektif Kumar pun langsung, siapa nih Kanhaiya ini? Akhirnya dari sini dia team up sama asisten komisioner yang bernama Vendan. Nah, dia bilang sama Vendan ini, kamu tolong dong panggil semua orang yang kerja di apartemen di mana Shruti tinggal. Mau itu pembantunya, tetangganya Shruti, atau itu satpamnya, semua kamu panggil, kita harus tanya mereka semua satu-satu. Dan mereka semua nggak ada yang mengaku kalau mereka terlibat atas pembunuhan Shruti. Tapi ada yang aneh saat dia interview asistennya Ramesh. Dia bener-bener benci banget sama Ramesh. Dia bilang, Ramesh tuh short temper, kamu tahu nggak? Dia selalu marah-marah sama aku untuk hal-hal kecil. Hal-hal kecil dia selalu marah, dia selalu nyala-nyalain aku. Dia ke detektif Kumar. Dan detektif Kumar kayak, menarik, kayak yang lain nggak ada yang punya opini subjektif terhadap Dr. Ramesh, tapi kenapa Kanhaiya ini punya opini yang subjektif terhadap Dr. Ramesh? Dari rasa penasarannya Dr. Kumar tersebut, Dr. Kumar akhirnya mencari tahu teman-temannya Kanhaiya ini siapa aja sih. Dan salah satu temannya Kanhaiya ada yang bocorin. Nah, untungnya si hero ini dia membocorkan kalau Kanhaiya bilang, pernah suatu waktu Kanhaiya itu dimarahin sama Dr. Ramesh, di mana dia harusnya mengorder suatu barang tertentu untuk tempat prakteknya Dr. Ramesh, tapi dia mengorder barang yang salah. Dr. Ramesh benar-benar marah. Dia bilang, kalau kamu nggak bisa becus kerjanya, mendingan kamu pulang aja, mendingan kamu keluar aja. Kamu resign aja, kamu nggak usah balik lagi ke sini. Dan Kanhaiya bener-bener marah atas kejadian itu. Dan di mobil perjalanan pulang, dia bilang sama si hero ini, gue kesel banget sama Dr. Ramesh. Dia nggak tahu siapa gue bakal tunjukin dia siapa gue sebenarnya. Detektif Kumar tuh bener-bener, something's wrong sama orang ini. Akhirnya dia minta izin dari Departemen Kepolisian untuk mengadakan narkotes, di mana tersangka tersebut disuntik dengan cairan tertentu. Nama cairannya sodium pentothal, aku barusan Google. Dia bakalan ngerasa drowsy atau agak ngantuk yang hebat, tapi dia tetap akan sadar, dia nggak akan mati. Dokter yang mengadakan narkotes ini juga menaruh telepon di samping si Kanhaiya ini, jadi apapun yang terjadi, apapun yang Kanhaiya katakan, semuanya akan terhubung ke detektif Kumar, karena detektif Kumar nggak boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. Pertama dokter menanyakan, dari mana kamu kenal Kempal? Nah, tiap malam tuh mereka suka kumpul-kumpul. Suatu hari mereka kumpul dan mereka lagi nonton satu film ini bernama Rock Mountain. Terus Kanhaiya pun mulai humming lagu tim songnya dari Rock House ini. Sorry, Rock House, bukan Rock Mountain. Dokter pun bertanya, menurut kamu mungkin gak sih Kempal ada affair sama Shruti? Kanhaiya ngomong, oh enggak, aku tahu kok Kempal tuh gak suka sama Shruti kayak gitu, karena dia udah nganggep Shruti udah kayak anaknya sendiri. Yang suka sama Shruti itu adalah Rajpal, atau di sini kita akan sebut nama dia RP. Jadi malam di mana Shruti meninggal tersebut, mereka tuh lagi ngumpul, RP, Kempal, sama Kanhaiya. Mereka nonton sambil minum, sambil ngemil, tapi minuman yang mereka punya habis. Akhirnya dia nyuruh Kempal ambillah tuh punya majikan lo. Terus Kempal bilang, nggak mau tuh punya majikan gue, kamu gila ya, gue bisa dipecat. Kanhaiya pun ngotot kayak, udahlah nanti gue ganti, pagi gue ganti. Akhirnya Kempal pun keluar untuk ngambil minuman tersebut. Saat Kempal keluar untuk ngambil minuman tersebut, diam-diam Kanhaiya sama RP masuk ke dalam kamarnya Shruti. Shruti ini kamarnya tuh kan dikunci dari luar, selalunya dikunci dari luar. Dan mereka pun nemuin kunci untuk ke kamar Shruti dan dibuka kamarnya. Kamu mau ngapain kamar Shruti? Jangan kesini. Mereka pun berantem di depan kamar Shruti. Dan Shruti yang masih bangun, dia lagi baca buku, dia buka pintu dan dia teriak lah, kenapa ada tiga cowok-cowok di depan kamar dia. Dan karena dia teriak tersebut, akhirnya Kempal ngeluarin pisaunya dia untuk mukul Shruti berkali-kali sampai Shruti pingsan.
Oh sorry, maksudnya Kanaya mukul Shruti berkali-kali sampai dia pingsan. Kempal yang ngeliat kejadian tersebut, dia teriak histeris dan nangis. Lo bunuh dia, lo bunuh Shruti, lo gue bakal aduin lo ke majikan gue. Lalu dokter yang ngadain narkotes pun ngomong, jadi kamu yang bunuh. Tiba-tiba Kanaya pun crashing. Akhirnya narkotes yang diadakan untuk Kanaya ini disudahi. Selanjutnya narkotes diadakan untuk RP. Nah, si RP ini dia agak lebih detail ya, kasih penjelasannya agak lebih detail. Dia ngasih semua keterangan dan dia jujur banget apa yang terjadi malam itu. Sama seperti apa yang dibilang sama Kanhaya, apa yang terjadi malam itu, dan dia menambahkan, iya, Kanhaya yang bunuh. Ada kok buktinya, ada orang lain yang lihat, namanya Bakun. Karena harusnya hari itu dia juga nongkrong sama kita, tapi dia datangnya telat. Dan dia denger berisik-berisik dari kamarnya Shruti, dan dia langsung datang ke kamarnya Shruti, ngelihat apa yang terjadi. Dan dia langsung lari karena dia bener-bener kaget atas apa yang terjadi. Terus dokternya tanya, lalu apa yang terjadi sama Kempal? RP pun bilang, oh aku sama Kanaya bawa Kempal ke teras, kita pukul ke belakang kepalanya dan kita gorok lehernya. Dari situ kita kira mikir, yaudah kita bunuh aja Shruti sekalian. Karena saat ini Shruti kan cuma pingsan. Kita takutnya Shruti bangun dan dia bakal laporin kita ke orang tuanya dan ke polisi. Akhirnya mereka balik ke kamarnya Shruti dan mereka gorok juga lehernya Shruti, sama seperti apa yang mereka lakukan ke Kempal. Dari situ Detektif Kumar mikir, ada satu lagi nih witness, ada satu lagi nih saksi mata. Tapi dia bingung, Bakun ini siapa? Tapi yang paling penting adalah karena RP bilang Shruti dan Kempal dua-duanya dibunuh oleh parang yang dimiliki sama Kanaya ini, jadi dia harus tahu di manakah parang yang dimiliki Kanaya ini. Akhirnya dia pergi ke rumahnya Kanaya, dia cari-cari dan mereka menemukan parang yang dimiliki Kanaya tersebut. Dia juga menemukan bercak darah di sarung bantalnya Kanaya. Dan dia langsung bawa semuanya ke tim forensik, dan tim forensik pun akhirnya mengapprove dan bilang, iya, itu darahnya Kempal yang ada di sarung bantalnya Kanaya. Wah, dia senang banget dan dia merasa, yes, bentar lagi, sedikit lagi, masalah ini bakal selesai, case ini bakal selesai, bapaknya Shruti bakalan bebas, dan dia merasa dia sudah menghilangkan noda, menghilangkan karat yang ada di justice system di India. Nah, setelah itu, Detektif Kumar dan Vedan, si asisten komisioner yang dimana jadi partnernya tersebut, datang ke komisioner untuk memberikan laporan terhadap masalah tersebut, terhadap kasus tersebut. Aku udah mulai merasa nggak enak, karena komisionernya agak enggan untuk memberikan dukungannya dia terhadap kasus yang ditangani sama Kumar ini. Dan dia bilang, udah, kamu isi charge sheet-nya dulu saja, nggak usah sekarang, nggak usah buru-buru. Toh kamu juga udah dapatkan semua barang buktinya. Di situ si Detektif Kumar merasa aneh banget, karena kayak, gue udah di sini nih, gue udah di depan muka lo, gue udah di depan mata lo, gue udah punya semua chartnya, bukti-buktinya, dan foto, dan pengakuan, confessionnya, semuanya ada di depan mata lo. Dan kenapa lo nyuruh gue untuk ngisi charge sheetnya lusa, kayak 2 hari lagi? Kenapa nggak sekarang aja? Lebih cepat lebih baik kan? Karena komisioner yang nggak ngindahin perkataan dia, akhirnya ya udah dimikir, udahlah, it's okay, gue udah punya semuanya kok, gue udah punya bukti, gue udah punya segala-galanya, gue gak perlu maksa komisionernya. Eventually dia bakalan ngizin gue untuk ngisi charge sheet, gue bakalan menang. Nah, di saat yang sama, saat mereka semua keluar dari gedung, tiba-tiba si komisionernya manggil asisten komisionernya, si Vedan itu. Terus si komisionernya bilang, congratulations, karena kamu udah jadi partner yang bagus buat Kumar. Oh iya, kira-kira kapan ya waktu yang pas buat aku promosiin kamu? Wing-wing. Dia kayak menatap si komisioner itu dengan pandangan tertentu, dengan arti tertentu, dan dia ngerti maksudnya komisioner itu apa. Vedan ngerti apa yang diminta komisioner, dimana komisioner itu nggak mau kalau kasus ini berhasil, nggak mau kasus ini tuh berjalan dengan lancar, dan orang-orang tersebut ditangkap. Karena sekarang itu bakal bikin malu nama polisi dong, dimana CDI bisa memecahkan suatu masalah, dimana polisinya tuh nggak bisa mecahin, polisinya sloppy, polisinya tuh bener-bener nggak menaruh perhatian dan menaruh usaha dan upaya dengan benar dalam suatu kasus. Akhirnya Vedan diminta sama komisioner untuk bilang ke Kumar, untuk telepon ke Kumar dan bilang kalau kasus itu dibatalkan, charge sheet nggak bisa ditulis. Akhirnya Vedan telepon ke Kumar dan bilang, kita nggak bisa lanjutin nih, kita nggak bisa lanjutin investigasi kita. Kumar tanya kenapa? Karena ada typography di dalam kasus tersebut. Ada typo dalam kasus tersebut. Dimana kode untuk menuliskan evidence mereka tuh semua tertukar. Jadi di dalam bukti tersebut, di dalam barang bukti tersebut, bantalnya Kempal ditulisnya Z25 dan bantalnya Kanaya ditulis
X52 dan itu semua salah. Dan Kumar nanya, hah? Semuanya salah? 10-10 datanya itu salah? Gak mungkin lo bisa bikin typo sampai 10 kali. Fendan bilang, ini semua sudah terjadi dan gue nggak tahu kalau misalnya kenapa bisa dari awal salah. Dan akhirnya komisioner bilang kita nggak bisa ngelanjutin kecuali ada bukti lain yang kuat. Karena kesel banget si detektif Kumar ini cari tahu gimana caranya supaya aku bisa menangin kasus ini. Dia benar-benar percaya dalam hati kecil dia kalau misalnya Dr. Ramesh itu nggak bersalah. Akhirnya balik lagi nih, malamnya Kumar dia nongkrong di tempat kebiasaannya dia, tempat yang dia suka itu. Dia lagi nongkrong itu sambil makan, tiba-tiba dia dengar salah satu penjual di stall itu manggil, Bak Bakun sini. Dia langsung kaget, Bak Bakun siapa? Kayak gue pernah dengar gitu. Akhirnya dia sadar, oh iya Bak Bakun. Waktu itu Rajpal, si RP itu dia pernah ngomong soal Bak Bakun yang menjadi salah satu saksi mata di mana malam pembunuhan Shruti. Dia cari tahu di mana si Bak Bakun ini tinggal. Dia dan Vedan pergi ke tempatnya Bak Bakun dan dia assault Bak Bakun. Dia tampar Bak Bakun sampai Bak Bakun mau ngaku kalau sebenarnya dia tahu apa yang terjadi. Cuma dia diancam sama Kanhaya untuk nggak ngomong apa-apa ke polisi. Akhirnya Bak Bakun pun setuju. Oke, aku bakalan ngaku. Aku bakalan testify against Kanhaya. Akhirnya Kumar pun set up. Jadi di mana Bak Bakun ini duduk dengan baju rapi dan di video dia mengaku kalau dia tahu semuanya. Dia mengaku kalau dia sebenarnya adalah saksi mata di mana kalau Kanhaya itu yang membunuh Shruti dan membunuh Kempal. Tapi saat Kumar mengumpulkan video tersebut dan menyerahkannya sama komisioner marah besar. Dia bilang, kamu pikir aku bodoh? Kumar bingung. Loh, kenapa memangnya? Ini kan semua udah ada barang buktinya. Dia sudah mengaku, apalagi yang salah? Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu assault dia, kamu pukulin dia, kamu tampar-tampar dia. Kamu tuh maksa dia untuk mengaku. Kita pun nggak tahu. Dia itu mengaku karena memang dia benar-benar tahu dan dia benar-benar jujur, atau karena kamu pukulin. Lalu Kumar bingung kayak, hah? Dari mana lo tahu kalau gue assault dia? Dan si komisioner itu nunjukin di HP-nya video di mana Kumar itu mukulin Bak Bakun bener-bener sampai Bak Bakun ketakutan. Dan Kumar immediately dia langsung ngelihat ke Vedan, karena di situ cuma ada dia sama Vedan doang dan obviously Vedan yang merekam mereka berdua, mereka merekam apa yang terjadi di situ. Si Vedan itu corrupted karena dia mau dipromosi, akhirnya dia rela, dia ikhlas. Padahal Vedan ini sebenarnya orangnya bener-bener yang kerja, dia juga kerja keras banget untuk case ini. Dia bener-bener put his heart and his soul untuk case ini. Tapi karena dengan iming-iming promotion, dia rela untuk khianatin Kumar. Kumar yang stres banget, akhirnya dia bener-bener rasa jatuh, dia merasa gagal. Dan dia pun gak berani datang di hari persidangan di mana Ramesh dibebaskan. Ramesh pun dibebaskan akhirnya karena dia tidak terbukti bersalah. Tetapi di saat yang sama juga, pelaku-pelaku tersebut boleh bebas dengan bail, dengan jaminan. Jadi ya itu, akhir dari ceritanya memang it's not a feel good movie. Itu nggak memberikan kita happy ending. Kita sudah tahu, udah ada murder weapon, udah ada pelaku, udah ada bukti. Tapi karena orang-orang yang corrupted dan sistem yang spoil, sistem yang rusak, akhirnya pembunuhan seorang gadis kecil pun nggak bisa terkuak. By the way, buat yang mau nonton filmnya ini ada di Netflix. Judulnya Talvar. Oke, segitu dulu buat cerita hari ini. Oh ya, kasih tahu aku fast food restaurant apa yang kalian suka. Dan kalian juga kasih tahu aku apa pendapat kalian menurut cerita aku hari ini. I'll see you on next video. Bye.